Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Long Hao Chen terkejut, apa hadiah yang direncanakan aliansi untuk kita? Setelah beberapa diskusi, mengingat kontribusi besar yang diberikan oleh pasukan pemburu iblis kalian, aliansi memutuskan untuk membatalkan semua biaya kenaikan peringkat untuk tim kalian. Apakah kamu puas dengan hadiah ini? Long Hao Chen sangat gembira, sangat puas, membatalkan semua poin kontribusi untuk biaya kemajuan mulai hari ini dan seterusnya bukanlah jumlah yang kecil. Faktanya, agar pasukan pemburu iblis dapat naik ke tingkat raja, diperlukan 1 juta poin kontribusi, dan dari tingkat raja hingga tingkat kaisar, itu adalah 10 juta poin kontribusi. Adapun untuk naik ke kelas bergelar, selain kekuatan yang cukup, kontribusi yang sangat besar kepada aliansi, setidaknya pembunuhan beberapa dewa iblis, juga diperlukan. Hanya setelah memenuhi semua persyaratan, seseorang dapat naik ke kelas bergelar. Dengan kata lain, bahkan tanpa memperhitungkan peringkat terakhir, mereka biasanya masih perlu menggunakan 11 juta poin kontribusi untuk naik peringkat. Jumlah poin kontribusi ini cukup untuk membeli beberapa peralatan tingkat epik, menjadikan hadiah yang diberikan aliansi kepada mereka cukup besar. Yang Hao Han mencatat hitungan poin kontribusi Long Hao Chen saat ini, semua baik. Simpan kegembiraan untuk nanti. Sampai kamu menyelesaikan misi mengumpulkan 10 juta poin, timmu tidak akan direformasi. Poin kontribusi ini juga tidak akan ada artinya dari sudut pandangmu. Namun, saya harus memperingatkan kamu sekali lagi, tidak peduli seberapa terburu-buru kamu menyelesaikannya, kamu harus sangat memperhatikan keselamatanmu sendiri. Saya harus menekankan sekali lagi pentingnya aliansi mementingkan keselamatanmu. Yang Hao Han mengangkat tangan kanannya, dan sebuah kubus kecil muncul di depan Long Hao Chen. Kubus ini tingginya hanya mencapai 1/6 meter, lebar 1,5 meter, dan panjang 1/3 meter. Volume ini biasa-biasa saja, tetapi yang lebih penting, volume ini menyebarkan kilau oranye, warna oranye yang eksklusif untuk tingkat epik. Kubus ini tidak memiliki hiasan atau ukiran apapun, tetapi mengeluarkan kesan misteri dari garis lurusnya. Apakah ini? Long Hao Chen bertanya pada Yang Hao Han dengan heran. Yang Hao Han tersenyum padanya, bagaimana, sama sekali tidak terlihat seperti Mithril Foundation Armor kan? Itu yang kamu inginkan, armor esensi emas tingkat epik. Volumenya lebih kecil dibandingkan Mithril Foundation Armor, dan kurang tebal. Namun efek amplifikasinya tidak bisa dibandingkan dengan efek amplifikasi sebelumnya. Gold Essence Foundation Armor ini diperoleh dengan keringat dan air mata para pendahulu kami, dan saat menggunakannya, kamu tentu akan merasakan betapa hebatnya bantuannya. Saya harap kamu akan menggunakannya dengan baik, dan dengan keberanian melawan musuh, sampai kamu menjadi ksatria ilahi. Ya, Long Hao Chen melepaskan tangan kanannya, melakukan penghormatan ksatria di depan Yang Hao Han. Ayo cobalah, generasi muda harusnya penasaran, saya juga akan lebih nyaman jika saya melihat kamu memakainya sebelum berangkat ke Gunung Suci Ksatria. Secara kualitas, baik Arya Dewi Cahaya maupun perisai siput matahari dan bulan ilahi melampaui rangkaian baju besi ini, tapi tak satu pun dari itu adalah milik kuil Ksatria. Dari ketiganya, hanya yang satu ini yang melambangkan kehormatan ksatria yang tak terhitung jumlahnya dan supremasi kuil Ksatria. Hampir setiap ksatria ilahi memiliki armor esensi emas. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen bertanya pada Yang Hao Han, "Kakek Yang, bagaimana saya harus menggunakannya?" Yang Hao Han memiliki ekspresi tegas, "Naik dan gunakan energi spiritualmu untuk merasakannya." Long Hao Chen mengangguk dan menarik napas dalam-dalam lagi, melakukan penghormatan ksatria standar di depan armor esensi emas ini sebelum mengambil langkah ke arah itu. Penghormatan ksatria ini ditujukan kepada para ksatria yang dulu menggunakan armor esensi emas ini. Setiap pengguna yang baru diangkat akan berbagi misi untuk membiarkan kemegahan armor esensi emas ini bersinar di negeri ini. Saat kaki Long Hao Chen berdiri kokoh di atasnya, dia terkejut mengetahui bahwa Gold Essence Armor di bawah kakinya tidak mengeluarkan perasaan keras seperti emas seperti yang dia harapkan, tetapi semacam perasaan lembut. Benar,
Itu adalah perasaan lembut. Dan terlebih lagi, Gold Essence Armor ini tampaknya memiliki vitalitas tersendiri, membiarkan Long Hao Chen merasakan detak jantungnya. Fluktuasi lembut esensi cahaya menyebar dari tubuh Long Hao Chen, masuk ke dalam Gold Essence Armor. Segera, bagian bawah armor memberinya perasaan nyaman, sampai-sampai Long Hao Chen bisa mendengar erangan yang sangat bahagia darinya. Cahaya keemasan gelap menyapu, dan dalam sekejap, Long Hao Chen dibalut dengan set peralatan epic tier ini. Suara yang dihasilkannya benar-benar berbeda dari saat Mithril Essence Armor dipakai. Baru saja ketika Gold Essence Armor dipasang, dia merasa seperti sungai menelannya. Long Hao Chen melihat cairan emas gelap menyebar ke seluruh tubuhnya, memfokuskan perhatiannya. Dia menemukan bahwa dia sudah sepenuhnya diselimuti oleh cairan emas gelap ini. Di dalam kamar yang Hao-Han ada cermin. Tanpa sadar, Long Hao Chen berbalik ke arahnya, hanya untuk menyadari bahwa ini adalah baju besi yang tiada bandingannya. Dari segi kehebatannya, Gold Essence Armor bahkan tidak sehebat Mithril Armor, tapi itu memiliki sensasi sentuhan yang sangat istimewa. Long Hao Chen hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya direndam dalam esensi cahaya hangat, memperkuat hampir 2 kali lipat indranya yang sudah hebat. Yang membuatnya sangat terkejut, energi spiritual internalnya, yang berjumlah lebih dari 30.000, meningkat dan cukup banyak. Armor esensi emas ini seperti rongga spiritual yang sangat besar di luar tubuhnya, yang terus menyerap esensi cahaya eksternal dengan kecepatan yang sangat tinggi, tapi alih-alih menyimpannya di tubuh Long Hao Chen, itu disimpan di Gold Essence Armor. Menggunakan persepsinya, Long Hao Chen menyadari bahwa dia dapat mentransfer energi spiritual ini kapan saja untuk pertempuran atau budidaya. Tanpa menyebutkan serangan atau pertahanannya, aspek ini saja memiliki manfaat tak terbatas di saat pertempuran. Itu adalah mesin perang total, sampai-sampai Long Hao Chen tidak dapat menentukan batas kapasitas Gold Essence Armor miliknya. Dengan kata lain, armor tempur epic tier ini mampu menyimpan lebih banyak energi spiritual daripada batas total Long Hao Chen. Armor emas ramping ini menutupi seluruh tubuh Long Hao Chen di dalamnya, helmnya berbentuk berlian, menutupi wajahnya secara alami. Armor itu menutupi tubuh bagian atas Long Hao Chen, termasuk bahunya. Bagian dadanya sedikit menonjol, tapi selain itu, bagian lainnya tidak terlihat jauh berbeda dari armor tempur biasa. Namun, garis-garisnya sepertinya menggambarkan sosoknya dengan sempurna. Ini adalah perasaan yang Long Hao Chen tidak bisa gambarkan. Dia hanya percaya bahwa baju besi emas gelap yang memancarkan kilau oranye ini sempurna, dan tidak dapat menemukan cacat sedikit pun padanya. Saat memakainya, selain efek amplifikasinya, Long Hao Chen tidak merasakan sedikit pun rasa berat, seolah-olah dia mengenakan kain tipis, terasa sangat nyaman dipakai. Suara yang Hao-Han terdengar di telinga Long Hao Chen, dengan sendirinya, Gold Essence Armor dapat menyimpan 100.000 energi spiritual internal. Energi spiritual internal ini akan dapat mempercepat kecepatan kultivasimu, dan juga dapat digunakan secara langsung pada saat pertempuran. Dapat dikatakan bahwa ksatria suci manapun yang mengenakan armor esensi emas tingkat epik hampir mencapai langkah ke-9 dalam kekuatan. Kamu akan mempelajarinya dari pengalaman. Gold Essence Armor yang sama, ketika dipakai oleh ksatria suci yang berbeda, akan mengeluarkan tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Kamu adalah dewa pilihan, putra cahaya, dan saya harap rangkaian epic tier Gold Armor ini akan mampu menampilkan kemegahan paling cemerlang di tubuhmu. Terima kasih. Kakek yang Hao-Han mengambil beberapa langkah ke depan, mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Pergilah sekarang. Kamu tahu jalan menuju Gunung Suci Ksatria? Iblis hanya menyegel bagian depan jalur gunung penahan naga kami, yang merupakan area dengan kondisi iklim yang buruk. Mereka tidak akan berani mencoba mengepung kita sepenuhnya. Hanya saja beberapa pengintai iblis memantaunya dari luar celah gunung, tapi saya yakin kamu akan mampu mengatasinya tanpa masalah. Semakin awal kamu pergi, semakin awal kamu akan kembali. Ini tulisan saya, bawalah dan kamu akan diberikan hak untuk membuat pengecualian dan memilih tunggangan kedua. Selain itu, saya percaya bahwa dengan kultivasi dan fisikmu saat ini sebagai dewa pilihan, kamu seharusnya dapat menemukan tunggangan terbaik yang dapat menjadi pasanganmu. Yang Hao-Han menyerahkan sebuah gulungan pada Long Hao Chen, sambil mengambilnya, dia memberi hormat pada Yang Hao-Han untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Dari bayangan, Long Tianying muncul dan berjalan perlahan. Han Yu yang bersemangat muncul di sampingnya. Anak ini benar-benar menyedihkan. Terima kasih, Yang Tua. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Keluarga Longmu sudah cukup berkorban untuk aliansi. Saya hanya berharap anak muda ini memberimu perpisahan yang pantas ketika saatnya tiba. Han Yu,
bagaimana? Kamu seharusnya mendapatkan cukup banyak keuntungan setelah mengikuti kakekmu Long selama ini. Han Yu mengangguk, dengan susah payah menahan keinginan untuk mengikuti Long Hao Chen. Terima kasih banyak kepada kalian berdua, kakek atas bantuanmu. Dia menyelesaikan pelatihan terpencilnya jauh sebelum Long Hao Chen, dan telah menjadi ksatria suci dari langkah ke-7. Long Tianying menemaninya selama ini, mengirimnya untuk menyelesaikan beberapa misi untuk membiasakan diri dengan jalur gunung penahan naga. Kakek Yang, aku ingin tahu kapan aku bisa mengikuti ujian untuk menjadi ksatria Mithril. Han Yu menatap tanpa daya ke arah Long Hao Chen, yang mengenakan Golden Armor Epic. Meskipun dia jauh di bawah Long Hao Chen sebagai seorang ksatria, dia juga memiliki rasa haus yang tak tertandingi akan kehormatan. Yang Hao Han tersenyum menanggapinya, dan bertanya pada Long Tianying, apa pendapatmu tentang itu? Apakah anak ini cukup kuat untuk saat ini? Long Tianying menggelengkan kepalanya, dia masih sedikit kurang. Kemahirannya dalam bertarung baik-baik saja, tetapi energi spiritualnya masih sedikit rendah. Tapi dia seharusnya memiliki poin kontribusi yang cukup untuk membelinya. Yang Hao Han memandang Han Yu, pernahkah kamu mendengar, kakekmu Long setuju untuk membiarkanmu mengambil jalan pintas? Tunggu apa lagi? Cepat berterima kasih padanya. Kalian benar-benar menghasilkan banyak uang di negeri iblis, kalian bahkan sudah mendapat cukup uang untuk membeli Mithril Armor. Faktanya, karena aspek simbolis dan kekuatannya yang besar, Mithril Armor memiliki biaya 400.000 poin kontribusi di pusat transaksi pemburu iblis. Han Yu menggelengkan kepalanya dengan tatapan penuh tekad, tidak, kakek, saya tidak ingin membelinya. Saya ingin mendapatkan Mithril Armor dengan kekuatan saya sendiri. Poin kontribusi saya diperoleh oleh seluruh tim, dan bukan milik saya sendiri. Kapten pasti akan memilih hal yang sama. Saya percaya bahwa saya berhak mendapatkan Mithril Armor yang tidak diperoleh dengan menggunakan poin kontribusi. Mendengar itu, ekspresi suram Long Tianying menjadi jauh lebih hangat. Saat dia menepuk bahu Han Yu, kamu benar-benar pria yang ambisius. Kalau begitu biarlah begitu, ketika kekuatanmu mencukupi, kuil akan membuat semua persiapan untukmu. Long Hao Chen tentu saja tidak tahu tentang episode yang terjadi setelah dia pergi. Dengan menggunakan lambang pasukan pemburu iblis bertingkat komandannya, perjalanannya berjalan sangat lancar. Setelah keluar dari jalur gunung penahan naga, dia memastikan jalan mana yang harus diikuti dan langsung menuju Gunung Suci Ksatria. Faktanya, sudah lebih dari 1,5 tahun sejak Long Hao Chen melihat dunia luar. Jalur gunung penahan naga yang terus membeku memiliki iklim yang sangat dingin. Namun saat menghirup udara beku ini, Long Hao Chen merasa bahwa dia kembali ke dunia nyata. Suhu rendah seperti itu tidak berpengaruh padanya, apalagi tentang Golden Foundation Armor pada dirinya yang bertahan melawan suhu rendah eksternal bahkan lebih baik daripada pakaian musim dingin. Itu bukan untuk memamerkan bahwa Long Hao Chen tetap mengenakan baju besi baru ini, tetapi untuk menjadi terbiasa dengannya. Setelah kembali dari Gunung Suci Ksatria, dia akan segera dilemparkan ke dalam pertempuran. Dan demi menyembunyikan identitasnya, terus-menerus mengenakan armor ini adalah suatu keharusan. Semakin cepat dia mengenalnya, semakin cepat dia bisa mengeluarkan kekuatannya. Golden Armor telah terisi penuh, dan dari perkiraan Long Hao Chen, armor tingkat epik ini hanya membutuhkan sekitar setengah jam untuk terisi setelah habis. Dan meskipun Long Hao Chen menggunakan energi spiritual, ia masih akan terus mengisi ulang dirinya sendiri. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh baju besi tingkat epik ini bukan hanya peningkatan 100.000 energi spiritual, tetapi juga pemulihan penyimpanan ini secara konstan. Oleh karena itu bukanlah kata-kata kosong untuk mengatakan bahwa Long Hao Chen dapat menggunakan kekuatan seorang ksatria dari langkah ke-9. Di antara peralatan tingkat epik yang diperoleh Long Hao Chen, kedua pedang berat itu tidak diragukan lagi ada di sini demi pelanggaran. Perisai siput ilahi matahari dan bulan murni demi pertahanan, Golden Foundation Armor berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara perlengkapannya yang lain, terutama berfungsi sebagai pertahanan dan pendukung yang meningkatkan kemampuan komprehensifnya. Tanpa ragu, ketika mempertimbangkan kekuatan Long Hao Chen secara keseluruhan, dia termasuk dalam pusat kekuatan kuil Ksatria, dia akan melakukan perlawanan bahkan melawan iblis tingkat ke-9. Ini bukan hanya karena usaha pribadinya, tetapi juga karena dukungan kuil aliansi yang terus meningkatkan kekuatannya. Bisa dikatakan bahwa pertumbuhan Long Hao Chen telah mencapai tingkat yang tak tergoyahkan. Selama hal-hal terus berjalan seperti itu, dia akan menjadi ksatria ilahi tidak lama lagi. Long Hao Chen tidak bertemu dengan satu tim pengintai iblis kecil, dan langsung menuju Gunung Suci Ksatria.
Jarak dari Dragon Resisting Mountain Pass ke Night Saint Mountain tidak terlalu jauh, paling banyak 100 km, pasukan iblis jelas bisa memilih untuk menyerangnya juga, tapi untuk itu, mereka harus menembus jauh ke dalam wilayah manusia. Lebih penting lagi, Gunung Suci para Ksatria bukanlah mangsa yang mudah. Setelah kuil Ksatria mengumpulkan kekayaan ribuan tahun, siapa yang tahu berapa banyak binatang ajaib berelemen ringan yang menghuni Gunung Suci Ksatria? Mereka sebagian besar adalah dari langkah keempat atau kelima, tetapi ada lebih dari beberapa binatang ajaib dari peringkat ke-10. Konflik yang melekat antara binatang ajaib berelemen cahaya dan iblis berelemen kegelapan benar-benar tidak dapat didamaikan. Jika mereka memutuskan untuk menyerang gunung, mereka akan menghadapi perlawanan kolektif dari semua binatang ajaib yang menghuni Gunung Suci Ksatria, dan itu belum termasuk pensiunan dari kuil Ksatria. Kuil Ksatria tidak dapat memindahkan sejumlah besar binatang ajaib untuk bergabung ke medan perang. Tetapi jika iblis berani menyerang Gunung Suci Ksatria, Yang Haohan dan Long Tianying sama sekali tidak akan ragu untuk menyerang sisi iblis. Oleh karena itu komandan utama di sisi medan perang itu, Dewa Iblis Kematian Saminaga, dengan hati-hati memutuskan untuk hanya menyerang jalur gunung penahan naga dan menghindari Gunung Suci Ksatria. Jika seseorang mempertimbangkan hal-hal dalam jangka panjang, menyingkirkan Gunung Suci para Ksatria pasti akan menjadi pukulan berat bagi para Ksatria. Namun, menyingkirkan binatang ajaib yang menghuninya tidak akan membawa manfaat apapun bagi iblis, melainkan risiko besar, yang tidak diinginkan, karena dengan menyerang jalur gunung penahan naga dia bisa memaksa kelompok utama Ksatria untuk mundur, atau bahkan memusnahkan mereka. Saminaga tidak peduli untuk mengarahkan sebagian pasukan mereka ke Gunung Suci Ksatria, setidaknya untuk saat ini. Untuk sementara dia tidak tertarik menyerangnya. Semakin pendek jarak ke Gunung Saint Ksatria, semakin besar intensitas esensi cahaya di sekitarnya. Uap emas muda terlihat naik dan menyebar, dan di atasnya seseorang dapat mulai melihat bentuk samar gunung yang megah. Terakhir kali mereka datang ke sini, itu dari arah lain, jadi Long Hao Chen tidak merasakannya dengan jelas, tapi kali ini, dia sangat terkejut mengetahui bahwa setelah memasuki lingkup Gunung Suci Ksatria, angin dingin sepertinya tidak lagi bertiup di area tersebut. Long Hao Chen samar-samar memahami bahwa pegunungan ini menghalangi aliran air yang sangat dingin, dan dengan demikian berfungsi sebagai penghalang nyata melawan pasukan iblis. Tidak heran jalur gunung penahan naga hanya diserang dari satu sisi, dan para iblis tidak berusaha mengelilinginya, bahkan lingkungan Gunung Suci para Ksatria akan berakibat fatal bagi para iblis. Long Hao Chen masih ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia memasuki Gunung Suci Ksatria, esensi cahaya di sini setidaknya 5 kali lebih terkonsentrasi daripada di luar. Bagi para Ksatria, tidak diragukan lagi ini adalah tempat latihan yang sangat bagus, tapi sejak dulu, tempat ini hanya memelihara binatang ajaib berelemen ringan. Kuil Ksatria melarang keras para Ksatria untuk berlatih di sini, dan Long Hao Chen menebak alasannya. Di dalam Gunung Suci Ksatria, terdapat formasi sihir untuk menyerap esensi cahaya atau harta karun alami di sini yang mempertahankan esensi cahaya yang menyelimuti pegunungan. Tempat ini tentu saja bisa membantu meningkatkan budidaya seorang ksatria, tapi esensi cahaya ini mungkin terbatas. Jika sejumlah besar ksatria diizinkan berkultivasi di sini, kemungkinan besar konsentrasi energi akan terpengaruh, bukan soal pelit, tapi perhitungan jangka panjang. Keberadaan Gunung Suci Ksatria tidak hanya memungkinkan para ksatria yang sangat berbakat untuk mendapatkan aliran elemen cahaya secara terus-menerus, tetapi pada saat yang sama bertindak sebagai penghalang yang tidak dapat dilewati oleh para iblis. Konsentrasi esensi cahaya yang 5 kali lebih kuat dari biasanya, bagi iblis, bahkan lebih beracun daripada racun. Jika para iblis berani mengambil jalan memutar di sekitar jalur gunung penolak naga untuk melewati Gunung Suci Ksatria, mereka harus menghadapi konsekuensi yang mungkin bisa dibayangkan. Long Hao Chen masih ingat formasi pemanggilan besar sejak saat itu, dan samar-samar merasakan bahwa dia hanya memahami sebagian kecil rahasia Gunung Suci Ksatria. Pasti ada rahasia lain yang ada di pegunungan yang banyak menampung kabut emas ini. Tentu saja, rahasia ini tentu saja menguntungkan aliansi. Saat itu, guru mengatakan bahwa di puncak Gunung Suci Ksatria terdapat susunan magis yang sangat besar, yang menekan kecenderungan jahat binatang ajaib dan merupakan alasan mengapa tidak ada yang diizinkan untuk berkultivasi di sini, untuk menghindari kerusakan pada gunung tersebut, keseimbangan esensi cahaya, dan menyebabkan ledakan binatang ajaib. Namun tampaknya ini hanya apa yang diumumkan oleh aliansi, dan kenyataannya tidak demikian. Setelah masuk ke dalam kabut emas, Long Hao Chen diam-diam menghela nafas,
Dia sudah berbeda dari masa lalu sejauh ini, dan sebagai ksatria Yayasan Emas dan ksatria suci, persepsinya terhadap esensi cahaya sudah jauh berbeda dari masa lalu. Esensi cahaya di tempat ini tidak hanya kaya, murni, tetapi juga bergerak dengan ritme khusus, bagaimana ini bisa diatur sepenuhnya oleh formasi magis. Karena itu, alasan mengapa kuil ksatria tidak mengizinkan siapapun untuk berkultivasi di sini adalah seperti yang dia duga, untuk menjaga konsentrasi elemen cahaya demi melawan iblis. Tapi Long Hao Chen merasa dia masih mengabaikan sesuatu. Namun, dia tidak melakukan penyelidikan mendalam, karena ini adalah masalah pertimbangan aliansi dan markas besar kuil ksatria, dan bukan sesuatu yang ada hubungannya dengan dia.